Ini untuk Vario 160 perubahan noken as dan porting dan bagian kirian. Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, semoga kita sehat selalu ya. Ini saya ada Vario 160, motornya nggak rusak guys, cuman konsumen saya ngerasa kurang kenceng katanya motornya. Saya udah nyaranin nih guys, ganti CBR 250, kenceng pastinya. Nah ini ya, namanya manusia itu kan selalu kurang ya teman-teman. Nah ini Varionya sudah kita bongkar. Nah ini sudah kita bongkar. Nah ini ya guys, head Vario 160 4 klep ya, sama PCX itu sama nih. Nah ini modelnya, konsumen saya sudah membeli. Nah ini nih nokennya T1. Jadi kalau untuk motor masih standaran pakai T1 lumayan bagus. Kalau T2 T3 itu biasanya kita harus ngerubah dari semuanya ya guys, dari kompresinya, diameter piston, terus apalagi ya, lubang buang masuknya lah harus lebih besar lagi ya, biar sesuai dengan derajat nokennya ya. Nah, ini kebetulan dia pakai T1. Terus yang kiriannya sebenarnya sudah dirubah sih kiriannya, cuman masih kurang puas. Airnya pakai yang 1000 rpm. Nah ini guys, 1000 rpm, mereknya TDR. Gandanya pakai NMAX. Jadi gini, kenapa pakai NMAX? Kendala di Vario 150 dan Vario semuanya itu kan sering gredek ya guys. Gredek itu sebenarnya masalahnya di sini. Ganda bawaan motornya itu biasanya pendek. Nah, ketika ganda ini sudah kotor dari hasil sisa gesekan dari mangkok ganda, dan ini kan ada kayak debu kotor gitu ya guys. Jadi, nah ini itu membuat sini seperti licin ya, tidak menggigit. Jadi ketika ini menempel ke mangkok ganda atau bergesekan ke mangkok ganda, dia seperti gigit atau enggak, gigit atau enggak. Nah itu dibilang gredek-gredek, jadi kayak lompat-lompat lah. Maksudnya ganda itu tidak nempel, jadi makanya timbul lompat-lompat. Nah kalau NMAX, pakai NMAX dia lebih panjang. Nah ininya, jadi permukaan yang menggigit ke mangkok ganda itu lebih banyak. Kenapa dia pakai NMAX lebih enak? Itu salah satu solusinya buat Vario 150 dan 160 dan yang lainnya pakai ini lebih enak. Jadi tidak timbul gredek, kira-kira gitu guys. Terus ini mesinnya ya. Nih Vario 160, soalnya udah besar. Nah ini kebetulan juga kita bersihin dulu ya biar tenaganya lebih enak. Dan ini model engine mountingnya di atas. Nah ini guys. Jadi bukan di bawah engine mountingnya. Kelemahan engine mounting Vario 160 itu di sini. Di sini guys. Nah, di sini. Nah, ini karetnya empuk banget nih. Nah, ini masalahnya. Di video saya sebelumnya di sini ya, guys, masalahnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini lebih enak nih karena setelah kita turunkan mesinnya lebih enak kita melihatnya dan saya menjelaskannya. Jadi gini. Ini anggap aja sasis. Nah, ini kalau posisinya tidak sama, ini sasisnya begini ya, maksudnya tidak sama itu yang ininya harus sama ya, sama rata di antara sasis. Nah ketika standar 2 turun atau standar 2 naik bunyi, itu sasis ini sudah mentok di sini nih, mentoknya di sini. Nah ini guys, karena karet ini empuk banget nih, empuk banget, sedangkan bobot kendaraan itu lumayan berat. Nah solusinya itu di sini. Saya copot ya. Nah ini bisa dicopot. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman mau ini diganti pakai karet yang berat, yang keras ya. Kalau nggak salah di karet-karet mobil bantalan mobil itu banyak nih. Yang bantalan bantalan itu sepertinya sama, cuman kita harus agak modif sedikit. Tapi kalau tidak mau repot, ini kita ganjel pakai karet ban aja nih. Jadi di sini kita ganjel pakai karet ban 2 apa 3. Jadi naruhnya di sini guys. Nah ini taruh di sini dulu 3. Nanti kita praktekin ya. Nanti saya coba. Ini kebetulan sudah dibongkar, sekalian saya robah ya. Nah setelah dipasang karetnya 3, nanti harusnya karet ini posisinya seperti ini nih. Kalau ini kan pendek nih. Nah kalau saya tekan aja nih teman-teman, tuh empuk banget nih. Sedangkan berat motor tuh berat tuh, ya kan? Nah ini empuk banget nih. Nah ketika neken ini dia udah ngantem ini dulu nih.
Sasisnya sudah bertabrakan dengan engine mountingnya atau besinya ini. Nah, kalau ini diusahakan lebih tinggi segini lah kira-kira. Jadi ketika motor turun ini tidak kena. Oke guys, ini kita coba nanti kita kasih karet ban ya. Nanti saya liatin seperti apa bentuknya. Jadi sudah ketahuan masalahnya kalau ini karetnya terlalu pendek atau terlalu tipis ya guys. Nih. Nah, jadi kalau kondisi sudah dibongkar gini lebih enak nih kita memperbaikinya. Nah, ini sebenarnya gampang ya, kita ganjel aja pakai karet nih seperti ini. Ini karet ban ya guys. Coba sebentar nih karet ban ya. Nah, ini sudah digunting, diameternya disamain, tinggal di tengahnya dibolongin. Nah, kita coba satu dulu. Nah, kita masukin ya. Nah, ini guys, kalau dia satu udah lebih tinggi ya cukup aja satu, tapi kalau dia kurang coba dikasih dua. Oke, ini coba kita pasang. Nah, ini kan ada nok yang di bawahnya, kita tarik dulu pakai kita tarik dulu. Nah, ini guys, nah, agak susah, tolong dong dari sini. Nah, ini coba kita tarik, masukin. Nah, ini udah ngunci ya guys. Nah, sudah lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi guys. Nah, ini jaraknya lebih tinggi nih. Ini aslinya yang belum saya rubah tuh, pendek ya. Nah, makanya ini udah karetnya sebenarnya sih bahan karetnya kurang keras ya menurut saya ya. Ya mungkin tujuannya bagus ya kalau untuk dari pabrikannya, karena dia dibikin empuk, mungkin tidak terlalu bantingan, tidak terlalu keras. Cuman menurut saya dengan bobot seberat ini motor ini ya, ini empuk banget nih, empuk banget. Dan ini sudah kita ganjel. Nah, ini lebih tinggi guys. Oke, ini yang hasilnya setelah kita pakai karet ban. Nah, ini karet ban yang kita potong ya. Nah, ini kita potong seperti ini guys ya. Nah, ini kebetulan mesinnya turun, sekalian saya perbaikin. Jadi nanti konsumennya merasa enak ya ketika naik turun dari standar 2-nya ya. Oke, ini cukup satu aja, udah tinggi. Nah, ini kalau pakai karet yang model seperti ini yang di bahan kendaraan atau roda 4 mobil itu biasanya agak susah. Kita harus modif lagi, kita modif ulang semuanya, dibentuk ulang, agak repot. Nah, itu kita ganjel. Oke guys, nanti kita coba setelah kita rakit, mudah-mudahan tidak bunyi. Nah, ini sudah tebal ya. Ini setelah pakai noken as T1 BRT ya, T1. Jadi tulisannya sih Vario nih. Honda PCX nih 160. Jadi sebenarnya mesinnya sama ya teman-teman, nggak ada beda. PCX 160 sama Vario 160 itu mesin sama, beda di body ya, yang lain-lainnya beda dikit, kalau mesin sama. Nah, ini nanti kita porting ini tujuannya supaya jalur ini lebih gampang masuk, seperti bahan bakar lebih gampang masuk, gas hasil pembakaran, gas buang itu lebih gampang masuk. Jadi kita agak lebarin, tapi melebarkannya atau melebarinnya nggak terlalu ekstrim, karena kita ngukur dari motor ini masih standar. Jadi kita jalurnya kita rapiin aja, ini paling ambilnya nggak terlalu banyak ya, kita rapiin semua tapi tetap kita lebarin. Nah, ini terus teman-teman ada yang nanya, Bang, kalau di porting boros nggak? Sebenarnya kalau masih ukuran standar nggak banyak ya, cuman kita bagusin jalurnya. Itu maksudnya lah, jalur itu kita porting itu biar lebih lancar ya, bahan bakar masuk dan gas buang yang hasil pembakaran lebih lancar. Itu aja sih, dan tenaganya pasti enak nih kalau udah di porting. Nah, itu tujuan itu. Kalau boros jangan takut, karena kayak TB, throttle body, injektor tidak dirubah. Sebab kalau motor-motor sekarang kita rubah ECU aja, kita remap aja udah enak. Nah, pengatur boros apa enggaknya kan dari ECU. Nah, kalau sudah bore up-nya sudah tinggi atau bore up-nya sudah besar semuanya, itu biasanya kan injektor berubah,
throttle body berubah, makanya lebih boros. Kira-kira gitu guys. Jadi kalau porting standaran begini, jangan khawatir nggak bakalan boros, cuman lebih enak aja tenaganya. Nah, suplai bahan bakar dan gas buangnya lebih lancar semuanya. Kira-kira gitu guys. Kita menyesuaikan dari noken as yang T1 tadi. Ini kita rubah, kita rapiin semua. Oke guys, ini kita porting dulu. Dan untuk engine mounting sudah saya jelasin ya. Diganjel dengan karet aja, itu mudah-mudahan tidak bunyi lagi. Dan untuk kirian nanti kita jelasin lagi apa yang harus diganti. Oke guys, kita porting dulu ya. Oke guys, ini sudah kita porting ya. Nah, ini jalurnya kita rapiin. Jadi kadang-kadang kalau cetakan dari pabrik itu ya kadang-kadang masih ada yang nggak rata ya, atau masih nggak kurang bagus ya. Nah, ini kita udah porting. Nah, ini portingannya. Nah, ini sudah kita porting ya guys. Nah, ini udah kita rapiin. Dan ini juga sudah kita porting. Nah, ini. Jadi tujuan porting itu kalau untuk harian atau spek standar ya, atau apalagi pakai noken asnya masih BRT yang model T1 itu, kita cuman merapikan jalur aja ya dan diperbesar. Nah, ini tinggal kurang gosok aja nih, nanti kita rapin lagi. Ini harus sampai bersih banget ya guys. Nah, ini sudah kita rapiin jalurnya dan udah kita lebarin. Dan kalau untuk spek standar jangan terlalu besar-besar, takutnya nanti nambah bermasalah atau tidak enak atau ngempos ya tenaganya. Nah, ini kurang dibersihin aja nih, nanti kita amplas lagi. Nah, di finishing ulang. Oke, lubang masuknya sudah kita rapiin. Nah, ini guys. Nah, ini sudah kita porting. Nah, ini tinggal dibersihkan lagi. Nah, ini biar bersih banget. Oke guys, ini sudah kita porting. Mudah-mudahan tenaganya lebih jos lagi dari standarnya. Oke, ini kita pasang. Dan seperti apa hasilnya nanti kita lihat dan kita coba jalan ya. Oke guys, ini cuma sekedar info aja ya. Jadi perbedaan link Vario 150 dan Honda PCX 160 ini bedanya guys. Nah, ini yang PCX 160. Kita sudah ready barangnya ya guys. Nah, ini engine mountingnya ini. Nah, ini bosnya. Modelnya seperti ini, agak besar dia. Nah, ini tetap ya PCX 160 juga, masalahnya di sini juga. Nih, karet dampernya juga ya. Dia lebih tipis. Nah, ini empuk juga nih. Dan bentuknya beda ya guys. Nah, ini beda bentuknya. Sepertinya sama tapi beda. Dan ini yang punya Vario 160. Nah, ini 160 seperti ini bentuknya. Kalau dipasang bisa nggak bang? Nggak bisa, beda, pasti bedanya. Dan ini, nah ini bentuknya di sini guys, bedanya guys. Nah, bedanya di sini guys. Nah, kalau Vario 160 bentuknya seperti ini. Ini damper yang di depan sama yang belakang itu hampir sama nih. Posisinya hampir sama. Sedangkan yang di PCX ini seperti ini guys. Tuh, bedanya ya. Nih, saya deketin. Tuh, beda ya guys. Nah, jadi posisi link punya PCX 160 ini lebih ke bawah. Lebih miring ya. Nah, bentar, sabar. Saya liatin dulu. Aduh. Nah, beda ya. Bentuk sama, apa sebutannya, bentuknya hampir sama ya, tapi beda kemiringannya ya. Ini lebih miring dampernya ke bawah.
Nah ini lebih ke bawah, kalau ini rata nih. Nah itu. Jadi kebetulan saya sudah datang juga barangnya ini. Nah ini untuk PCX-nya. Tapi kalau yang punya Honda 160 belum datang. Nah ini. Mungkin kalau di linknya ini mungkin jarang rusak ya guys. Di besi ini ya. Ini jarang rusak nih. Kalau tidak, maaf ngomong, kalau kecelakaan atau kenapa-kenapanya atau ngantem lubang sampai separah mungkin kalau ini mungkin bisa rusak juga, tapi kalau rusak karena yang lain mungkin enggak. Paling ini sama bos-bosannya yang rusak. Nah, kalau untuk PCX 160 ini dia masih satu set gini ya. Belum ada jual bos asisnya. Mungkin next time-nya mungkin pasti keluar mereka dari Hondanya. Oke, ini coba kita pasang ya guys untuk portingannya semua dan perubahan dari noken asnya. Oke guys, selamat malam. Akhirnya beres juga Vario penggantian noken as BRT T1 dan porting ya. Ini sudah hidup. Jadi noken as BRT itu agak enaknya begini nih. Mesinnya tetap halus nih guys. Nih, agak halus. Maksudnya kayak motor standar ya, halus, dia nggak ada perubahan suara apapun. Tapi tarikannya jos banget nih. Nah ini udah oke. Coba kita geber ya. Saya mau coba malam tapi hujan nih guys. Udah hujan. Takutnya licin. Nah ini coba kita coba ya. Sampai mana? Dan kiriannya ini sudah dirubah ya guys. Cuman karena permintaan konsumennya seperti itu ya. Ganti gandanya pakai NMAX, per gandanya pakai 1000 RPM RPDR. Kalau saya sih sebenarnya nyaraninnya pakai yang lain, cuman permintaan konsumen saya seperti, tapi nggak apa-apa lah, nanti dicoba dulu sama konsumen saya. Kalau memang kurang nanti bisa kita rubah lagi. Dan ini hasilnya setelah di porting ya, porting penggantian noken as racing BRT T1 ya. Kita coba lihat. Nah ini guys, itu hasilnya guys. Kondisi tidak dijalanin ya, maksudnya kondisi standar 2 kita tarik gas di RPM nya dia lebih responsif. Dan di sini sampai 150. Ini untuk Vario 160 perubahan noken as dan porting dan bagian kirian. Kita coba lagi. Nah, itu guys. Sampai 150. Mantap. Kalau tidak hujan saya coba guys sampai mana dia. Cuman berhubung hujan tidak mengambil resiko. Ini motornya Vario 160 sudah kencang, semakin kencang dan semakin enak. Gitu aja guys, selamat malam. Semoga teman-teman yang pengen merubah bisa untuk jadi alternatif ya. Apa aja yang harus dirubah, dan jangan takut di porting ya. Di porting itu tidak membuat boros, tapi memperlancar untuk salur buang masuknya, bahan bakar dan buang gas buangnya itu lebih lancar. Kira-kira gitu guys, dan menambah power ya. Oke guys, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.